Islam keempat oleh Nasiruddin Khalid. Pertemuan yang lalu, apa yang kita bahas minggu lalu? Udah seminggu ya, udah kelamaan. Betul, metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran. Iya, apa saja tuh ya? Terus ada ceramah, demonstrasi, apa lagi? Jawab, diskusi, apa lagi? Seminar, ada brainstorming. Apa itu brainstorming? Curah pendapat. Ada resitasi. Ada apa lagi? Iya. Ada studi kasus. Ada kunjungan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Itu metode ya, macam-macam metode. Nah, ternyata metode saja yang dikuasai oleh seorang pendidik, seorang guru, itu belum cukup untuk menjadikan suatu proses pembelajaran itu berhasil. Sebab keberhasilan proses belajar itu 2 minggu yang lalu ada syarat-syaratnya, ada penentu-penentunya. Yang pertama ada tik ya, ada unsur tik. Apa itu tik? Tujuan instruksional khusus. Terus setelah itu faktor apa lagi yang menentukan satu pembelajaran itu sukses? Situasi, ada guru, ada murid, ada lingkungan, ada fasilitas, materi, ya alat. Itulah hal-hal yang sesungguhnya perlu diperhatikan. Jadi kalau begitu banyak banget yang harus diperhatikan ya. Banyak saja, tidak cukup 1-2 hal, begitu banyak. Nah, apa yang akan kita dapatkan hari ini dan minggu depan, karena barangkali tidak cukup hari ini kita sampaikan karena terlalu banyak materinya, itu keterampilan dasar apa saja yang perlu dikuasai oleh seorang yang berprofesi sebagai pendidik. Jadi, seorang pendidik dia mesti menguasai keterampilan dasar. Apa itu keterampilan dasar? Keahlian dasar, kemampuan dasar dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Dan kemahiran yang dimaksud adalah kemahiran yang dimaksud adalah kemahiran yang berada Saya lagi apa tadi ya? Sebenarnya saya uji juga tadi apa disampaikan. Saya ulangi lagi. Ini tambah lama tambah miring ini. Tambah miring tambah mengecil. Aduh, jadi kacau kan. Baik, ulang lagi. Selain penguasaan metode yang diminta pada setiap guru, juga ternyata dalam tanggung jawabnya ketika mengajar dari mulai awal sampai akhir dalam satu proses pengajaran, apakah 90 menit, apakah 1 jam, apakah 30 menit, berapapun itu, maka guru, pendidik, ustazah di dalam penyampaian pengajarannya dia mesti memiliki keterampilan dasar. Nah, maka hari ini kita belajar tentang
keterampilan dasar mengajar. Alhamdulillah. Silakan dulu. Yang kita bahas adalah keterampilan yang sifatnya dasar, Pak. Kemahiran apa? Kalau kemahiran mungkin kalimatnya ini ya. Kemampuan apa yang dituntut dari seorang guru ketika dia mengajar? Bukan? Bukan? Silakan. Apa? Bicara. Kalau bicara ya. Ya. Kalau guru nggak bicara. Ya, silakan Ibu. Menguasai ilmu yang akan disampaikan. Bagus. Yang lain? Silakan. Mencontohkan ya. Oke, bagus. Apa lagi? Tadi mungkin sama ya. Mencontohkan itu dengan keterampilan atau kemampuan ya, apa yang mesti akan disampaikannya. Betul. Yang lain? Silakan Bapak. Silakan Ibu. Mengelola kelas. Bagus. Betul. Yang lain? Percaya diri. Guru harus mampu percaya diri. Jangan ditambah P-nya nanti PPD. Yang lain silakan. Siapa yang punya pendapat lain? Apa pertanyaan? Saya ulangi lagi. Kalau pertanyaan itu terlalu lama, mungkin lupa apa tadi yang ditanyakannya. Maka kita perlu untuk mengulang pertanyaan itu supaya tadi yang kurang cermat, kurang dengar bisa mengulang atau berpikirnya ditambah. Saya ulang. Keterampilan dasar apa? Kemampuan dasar apa yang mesti dimiliki oleh seorang guru ketika dia mengajar? Silakan tunjukkan. Luas. Kalau bapak guru gimana? Lembut itu maksudnya. Baru dibawa. Apa Pak? Keras. Tuh, tadi nggak boleh lembut, kalau ngomong dengan kencang. Itu sebenarnya bukan keterampilan, lebih tepat. Itu sifat dasar. Bahwa dia harus lemah lembut, dia tegas dan sisi, kan gitu. Dia harus sayang dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat cerdas, lugas. Bisa. Kayaknya masih mengawang-awang apa gitu ya. Baik, paling tidak ada 8 sampai 10 keterampilan dasar yang mesti dimiliki oleh seorang guru ketika dia mengajar. Ini dia. Kelihatan ya. Ininya enakan di tembok. Enak di tembok. Nih, nanti saya bacakan. Dan itu di buku ada. Di buku ada. Enggak pakai kolom. Baik, saya ulang. Jadi, inilah kalau saya sederhanakan, keterampilan dasar, kemampuan dasar yang mesti dimiliki oleh guru agar sukses dalam mengajar. Ya, di situ mungkin sebagian baru disebutkan ya. Baik, kita lihat dulu ke papan tulis. Nanti baca-bacanya boleh di rumah. Ini keterampilan yang pertama yang mesti dimiliki oleh guru adalah keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran. Baik. Ya, sudah. Cukup makasih. Apa? Ininya apa namanya? Kursinya kan kok jadi miring. Baik, saya ulang. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan dasar yang pertama dimiliki adalah keterampilan membuka pelajaran. Kayaknya katakanlah nggak perlu terampil amat kali.
membuka tinggal buka aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya kalau mau disederhanakan ya sederhana, tapi ya enggak begitu. Kita lihat nanti komponen apa saja yang waktu itu yang dibutuhkan oleh guru ketika membuka sebuah pembelajaran atau pengajaran dan menutup. Nah, di akhir tentu, kalau pertama adalah membuka, paling akhir adalah menutup pelajaran. Kedua ada ya, jadi membuka dan menutup. Terus keterampilan yang ketiga yang dimiliki oleh guru adalah keterampilan bertanya dasar. Bertanya dasar dan lanjut. Jadi bertanya pun, menanyakan pun itu perlu mengetahui teori-teori, ya, tata cara atau cara-cara, kondisi-kondisi bagaimana kita menanyakan kepada. Jadi keterampilan yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Orang mengatakan bertanya aja punya keterampilan, tinggal nanya aja apa susahnya. Iya. Kalau nanya itu gampang, orang gampang jadi wartawan kali ya. Ternyata jadi wartawan diseleksi banyak yang gak lulus sih. Itu artinya apa? Bertanya pun ada teknik. Selanjutnya, menjelaskan. Ini perlu keterampilan menjelaskan, dan ini saya kira poin penting di sini ya. Terus selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Saya pernah sampaikan kemarin, LBIK agak problem dengan tempat jumlah peserta yang begitu banyak dalam tempat yang terbatas. Itu juga bagian daripada masalah. Mengelola kelas, praktis kalau kelasnya sudah di pola seperti ini, tinggal jalan. Nah, pada beberapa sekolah ada yang jumlah muridnya itu dibatasi 20 sampai 24. Jadi, maka ini guru dituntut untuk pandai mengelola kelas. Di TK, ibu-ibu bapak yang ada di TK, itu beberapa tahun lalu itu ada tren di TK itu pengajaran namanya pengajaran dengan metode sudut. Ya, sudut agama, sudut sosial, sudut teknologi, sudut. Jadi ruangan itu dibuat misalnya temanya tema apa nih? Tema religi, tema keagamaan. Jadi tulisan-tulisannya, tempelan-tempelannya adalah tempelan-tempelan yang nuansanya adalah keagamaan. Gitu ya. Satu lagi tema, misalnya tema saintis, tema teknologis, maka gambarnya, tempelannya adalah yang berbau atau bernada teknologi. Itulah salah satu pengelolaan kelas. Pernah dicoba dulu kelas ini dengan murid yang banyak, itu kita coba dah. Saya geser ke sini papan tulisnya, geser tulisnya. Malah lebih parah yang bisa dicoba, tambah gak kelihatan papan tulisnya. Jadi pola kelasnya terbatas. Bisa juga suatu saat papan tulisnya di tengah, gitu ya, papan tulisnya di tengah, terus pesertanya sebelah. Suatu saat. Coba kalau kita lakukan itu di waktu sekarang ini, kayaknya bisa selesai itu waktunya pun habis. Jadi batur gini, ayo, kayaknya 5:30 baru rapi. Jadi ini sesuatu yang dibutuhkan dengan kondisi yang memungkinkan. Terus memberi penguatan pada titik-titik tertentu. Nanti kita jelaskan. Pada titik-titik tertentu pelajaran itu perlu. Itu dari sisi pelajaran, termasuk juga murid. Perlu diberi motivasi, perlu didukung, perlu diberi rasa membahagiakan. Maksudnya kalau ada yang bertanya, misalnya begini, Bu, surat ke-113, saya ulangi lagi, surat Al-Quran yang ke-113
adalah, saya ingin bertanya kepada seseorang, adalah surat ibu. Surat Al-Falaq. Luar biasa. Ingat ini. Surat keempat di dalam Al-Quran adalah surat, silakan ya Pak. Bisa. Tuh, Pak Asrami. Saya udah Padahal saya bilang nanya kepada seorang. Juz kedua di dalam Al-Quran dinamai dengan juz yang silakan bulus. Saya. Ya, jadi karena kebetulan di sini semua paham semua jadi tidak paham di depan murid juga problem, mengajar murid yang serba nggak paham juga problem, yang paham semuanya juga kalau juz pertama namanya juz apa? Al-Baqarah. Juz pertama apa? Alif. Juz kedua juz ketiga dan seterusnya juz 30 yang paling ingat juz tahu ternyata hafal juga. Alhamdulillah. Baik, itu tadi adalah memberi penguatan. Karena mengadakan variasi, bahwa variasi itu dibutuhkan oleh pengajar. Pak Maman, apa bukti Pak Maman? Kita perlu memberi variasi dalam mengajar. Supaya tidak bosan, tidak monoton, tidak sakit. Ya. Apalagi pada jumlah peserta yang banyak, waktu yang panjang, materi yang rumit, maka perlu banyak variasi. Yang mestinya kembali kepada metode kemarin, terkadang perlu selain metode ceramah digabung dengan metode demonstrasi atau dibikin metode diskusi. Metode apa lagi? Yang supaya menghidupkan tanya jawab. Apa lagi? Eksperimen. Bentuk eksperimennya apa Bang Ade? Bentuk eksperimennya apa? Nah, termasuk keterampilan yang diminta dari guru adalah bagaimana teknik terampil memimpin diskusi. Sebab kalau tidak, tuh diskusi jadi kacau. Yang ada anak jadi marah-marahan, kita jadi lebih banyak. Terampil memimpin diskusi, memimpin prosesnya diskusi. Lebih rumit lagi kalau debat. Kalau enggak, namanya debat kusir. Ya. Kenapa disebut debat kusir? Nggak ada titik temu. Saya dapat sejarah. Dapat informasi. Dari mana tuh istilah debat kusir itu muncul? Kamu tahu? Dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Percaya atau tidak, sejarahnya di debat kusir itu konon Kiai Haji Cokraminoto, Umar Cokraminoto itu seorang yang hebat, cerdas luar biasa. Itu habis konferensi meja bundar di Belanda sebagai wakil Indonesia di Den Haag. Sebagai wakil Indonesia dia sukses di sana. Pulang ke Indonesia, pulang ke Minangkabau, pulang ke Padang. Tapi dari laut, dari pelabuhan. Salah satu perjalanan pulang itu naik kusir. Sampai di kusir.
Tim berapa di situ? Bendi. Ini usaha ya? Kalau di sana Bendi, kalau di Jakarta Nado. Udah kita gak usah bisa gitu. Saya di perjalanan, nih Astagfirullah nonton ini konon katanya, mohon maaf itu isi udah kentut. Ya, terus kata Astagfirullah apa bilang? Oh, ini apa namanya? Ini masuk angin. Ini kuda masuk masuk. Kata Pak Kusir salah. Ini keluar angin. Lama, keduanya betul ya? Tapi berkali-kali tuh. Ini Pak namanya masuk angin. Gimana masuk angin kayak itu? Panjang cerita, itulah proses itu, perdebatan demi debat. Dua-duanya benar, hanya saling sudut pandang yang beda. Kalau Kiai Cokrawinoto melihatnya penyebabnya, kalau ini Kusir melihatnya hasil maksud. Baik, jadi kita begini, itu orang hebat menang di Belanda debat sampai dia bilang apa? Baik, yang selanjutnya adalah termasuk keterampilan yang diminta dari seorang guru adalah seorang guru itu mengajar individu dan kelompok, mampu mengajar secara individu perorangan supaya dia tampil dan juga bisa mengajar kelompok. Nah, gitu. Jadi ada saat-saat tertentu guru itu diminta untuk memperhatikan individu orang perorangan. Ada kalanya kalau seperti ini kan memang kelompok. Maka kalau tidak bisa memperhatikan individu, kadang-kadang di dalam kelas anak itu ada anak yang leading cepat, tapi ada yang enak sama. Ini perlu guru memberi satu perhatian bagaimana ya lambat ini bisa cepat, sedangkan yang cepat lambat. Guru mampu mengelola kelas, mengajar individu dan mengajar kelompok. Artinya mengajar individu itu di dalam kelas ada anak yang lemah, lambat menangkap, tapi ada anak yang cepat. Keterampilan guru ada terhadap anak yang lambat, yang lemah, harus dipompa, harus diperhatikan supaya dia cepat. Bisa naik, menguasai cepat. Sementara yang sudah pintar, maka guru harus mampu supaya dia yang di atas supaya tadi cepat keluar. Ini namanya menghambat. Caranya adalah yang sudah leading, yang sudah cepat, yang sudah mahir, diberi fasilitas supaya cepat, tetap cepat. Jangan dihambat. Gitu ya. Caranya bagaimana? Berikan tugas secara spesifik. Kalau dia pandai ngapal, kasih tambahan menghafal. Jangan kita ngapal lagi surat Al-Alaq. Kamu jangan cepat-cepat. Sudah hafal bukan jangan ulangi lagi. Jadi yang namanya baru malam yang alam, dirinya sudah sampai selesai. Harus nunggu seminggu. Itu namanya menghambat. Kasihan ya. Dan yang kita secara umum, keterampilan kita secara umum, guru-guru secara umum itu memang begitu. Artinya tidak memberi kesempatan kepada yang sudah cepat untuk diberi fasilitas cepat. Tapi bilang, sabar, jangan cepat-cepat ngapalnya, hambatin dulu. Padahal dia mau. Oke, ini difasilitasi. Meskipun tentu memberi fasilitasnya kepada anak itu bukan hanya di kelas. Sebab kalau di kelas mungkin anak-anak yang lain merasa wah, saya kalau dia harus istimewa. Maka beri tugas dari individu di rumah. Kelas akselerasi itu ada positif, ada negatifnya.
kelas accelerated akselerasi. Itu jadi kelas percepatan yang mesti SMP 3 tahun jadi 2 tahun. Wah, ngajaran anak itu enak tuh. Cepat. Jika mengajar gurunya, kita apa sekarang? Mereka sudah baca kan dulu. Maka gurunya harus menambah juga. Enaknya itu, gitu ya. Nggak enaknya, gurunya kadang-kadang kalah sama muridnya. Sebenarnya muridnya sudah browsing internet, gurunya apa tuh ya? Gitu. Jadi gurunya harus termotivasi supaya menambah. Ini beban. Dari satu sisi beban, tapi dalam hal yang lain berarti positif. Sementara bagi murid yang lain, terus mengatakan kelasnya nih, kelas yang cepat itu akselerasi kelas A, paling ujung kelas D. Ketika mau kelas D, kamu nih gimana sih? Pak guru kan tahu, kita kan memang lemot. Ini kan kelas lemot, ini kelas L, akhirnya anak itu jadi. Kalau anak itu dicampur, kan ada PDD juga. Jawab terus temannya. Ya termotivasi juga bisa, nah, kira-kira gitu. Tapi kalau dikelompokkan yang lambat, jadi kita malah lambat, memang aja. Itu deh, kita ambilan membuka pelajaran. Saya minta ke depan, Bu, Ibu, ambil ke depan, buka pelajaran coba. Saya pengen tahu bagaimana sih kalau di depan itu buka pelajaran, di tengah sini Bu. Iya, praktek ya. Ayo praktek sini. Yang belum bisa sudah bisa. Belum pernah. Kalau tak ada ya? Kan tuh. Pak Osman. Nggak usah takut keliru. Sebab dari keliru kita nanti menjadi tahu. Pak Maman. Sebentar. Pak Usman. Pak sini. Ada bersama Pak Usman. Pak Usman pernah ngajar? Pernah juga sih. Pernah juga. Ngajar apa? Menjadi kita pikir. Luar biasa. Pernah ngajar anak-anak di kelas? Iya, ini aja di ngaji sekali perumahan. Di kelas belum pernah ya? Belum. Sekarang Pak Maman anggap ini pengalaman pertama. Pak Maman mau membuka pelajaran di kelas. Ini sama aja. Pak Usman. Coba Pak Usman akan membuka. Anggaplah ini pertemuan di awal. Pak Usman akan membuka pertemuan. Bapak-bapak Ibu, marilah kita buka sebelum pelajaran kita membaca surah Al-Fatihah dan juga kita sama-sama kita kirimkan juga Fatihah kita Al-Fatihah dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min rahmatil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, mari kita buka mata pelajaran kita ini hari adalah pembahasan masalah taharah. Nah, terus selesai dia kita baca doa terakhir yaitu dengan singkat. Itu saja yang saya sampaikan. Baik, tadi sudah menutup ya? Sudah membuka dan menutup. Makasih Mas Man. Baik. Itu membuka ya? Membuka. Terus tadi menutup. Jadi betul. Jadi kalau yang dimaksud membuka dan menutup adalah mengawali dan mengakhiri, itu seperti itu. Mari kita buka dan baca basmalah, akhir hamdalah. Tapi di dalam keterampilan membuka pelajaran sesungguhnya bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tapi itu tadi betul. Itu salah satu permulaannya seperti itu. Ya. Dan salah satu mengakhirinya adalah itu. Tetapi ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan pada waktu kita membuka dan menutup pelajaran. Membuka dulu lah, untuk nanti belakangan. Gitu ya. Apa kira-kira yang lain?
selain dari mengucapkan apa namanya baca doa Al-Fatihah. Untung Fatihah doang ya. Bapak Ibu pada kita yang baca dengan buka dengan surat Al-Baqarah. Baik, selain membuka dengan membaca misalnya basmalah Al-Fatihah, apa lagi? Absen ya? Habis absen keliling ya? Habis keliling rapiin bangku. Nah, jadi perhatikan. Ini perlu dikurangin. Perlu dihindari membuka pelajaran dan mengabsen. Tidak boleh. Kalau memberi pertanyaan, Boleh. Baru masuk. Buka tadi sudah buka ya, belum pakai apa terus. Perhatikan ayo, saya absen dari awal ya. Anaknya berapa? 46. Anaknya 46. Si A sakit apa? Di mana? Itu bisa ngambil waktu 10-15 menit. Pertemuannya 40 menit. Dia di 15 menit tinggal berapa? 20 menit. Maka jangan mengabsen waktu membuka. Mengabsen itu, perhatikan, kedua pilihannya. Pertama, Bapak Ibu barangkali mencatat di papan tulis. Jangan beri kesempatan anak-anak menulis kalau lagi menjelaskan. Kalau itu kan biasanya, jadi kalau menjelaskan sibuk sendiri. Terus, apalagi kalau tulisan di papan tulisnya, gurunya kan pakai mapping, pakai peta. Yang ada garis, ada lingkaran, ada ditulis lengkap seperti di papan tulis. Ada lingkarannya, ada panahnya ke atas. Balik. Karena dia, karena dia menuliskan itu, tidak memperhatikan apa yang disampaikan, sampai di rumah bingung. Ini maksudnya panah apa? Ini lingkaran punya siapa? Lihat. Karena pada waktu menjelaskan tidak mendengar. Maka boleh tuh kalau dulu SD, letakkan pensil di atas meja, tutup bukunya, letakkan tangannya yang bagus. Itu udah nggak ada sekarang. Pokoknya kalau ada bilang, baik, Bapak, Ibu Guru mau menyampaikan penjelasan, tolong dengarkan baik-baik. Udah mau habis baterainya. Pak Madi, tolong bantu saya ini. Dicaskan baterainya udah habis. Maaf. Boleh nanti ya? Boleh. Baik, saya ulangi. Mohon maaf. Ini ya, itu di situ. Terus, kapan dia mengabsen? Pertama pada saat murid menulis pelajaran. Jadi tidak terbuang sia-sia waktunya. Fokus. Anak-anak menulis, guru mengambil inisiatif membaca. Kalau tidak, kesempatannya setelah menulis atau misalnya dari menulis, membaca. Sekarang kalau ada kesempatan misalnya buka bukunya, buka pelajarannya, Bapak Ibu kasih waktu 5 menit, silakan Anda baca bolak-balik, nanti siap-siap untuk menjawab pertanyaan. Pada saat membaca itulah Ibu Bapak Guru mengabsen. Tuh. Jadi yang tadi kurang tepat ya. Kalau dibuka, bukanya tadi itu lama, Fatihahnya 3 kali. Al-Fatihah sekali aja. Fatihah 3 kali. Terus ngabsen. Apa yang dia ijaz? Kabelnya ke situ? Ini kan nama ijaz itu iya. Sini juga kabelnya. Kalau mau itu kalau baik, ya. Syukuran. Yang pertama tadi, kapan kita mengabsen Bapak Ibu? Waktu anak-anak atau kalau anak-anak itu kesempatan kita mengabsen. Jadi mengabsen bukan pada waktu permulaan ya. Terus ya.
tepat seperti itu yang seharusnya. Cuma ada kebiasaan memang kita sebentar ngabsen dulu, ngipas-ngipas, terus jalan pilih muter-muter, lihat ngabsen sama muter-muter berapa menit? Makan waktu, menghabiskan sebagian waktu dulu. Baik, selanjutnya keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan, itu yang penting, menciptakan suasana siap mental sehingga menimbulkan perhatian peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Maka baiknya kalau Bapak Ibu masuk mengucapkan salam anak tidak konsentrasi, biasanya boleh diulang salamnya atau diingatkan anak-anaknya. Fauzan, sini duduk di depan. Semua orang, oh, Ibu Guru sudah datang. Oh, Pak Guru sudah siap. Gitu. Misalnya, Siti Maryam, duduk di tempatnya. Baru, mari kita mulai. Anak-anak aku sudah siap. Jadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anak sudah siap memulai pelajaran. Konsentrasi supaya pelajaran. Oh, kita mulai pelajaran. Kalau ada ininya, mikrofonnya, kalau nggak ada, padahal jumlahnya luas begini, padahal jumlahnya besar begini, suaranya nggak jelas. Ini juga sebisa mungkin jangan memberi syarat kepada anak dengan tepuk tangan. Sebisa mungkin. Apalagi sweet. Ya, jadi ada dulu ini emang tepuk tangan. Enggak. Panggil namanya. Yang anak-anak yang hidup panggil namanya. Muhammad Ali, sini nak, atau kembali ke tempat. Udah cepat itu saya sudah memberi isyarat. Sebisa mungkin maka dibutuhkan Bapak Ibu kalau kita menjadi muridnya lama nih, ingat nama murid itu penting. Sebisa mungkin. Jangan ditunjuk. Ente tuh. Ada bang, ente. Atau pakai apa namanya tuh identitas tertentu, pasti yang di depan jadinya lihat ke belakang semua. Itu yang pakai kopiah kuning. Wah, ya kuning siapa? Itu yang pakai sendal hitam. Jadi kalau bisa sebut nama itu lebih indah, lebih bagus. Dalam bertanya sebut nama. Oh istilah. Ya, sebut nama itu lebih membahagiakan murid kalau namanya disebut. Yo, si Anu. Nggak tahu namanya si Anu tuh. Enggak membahagiakan. Sebutkan ya. Baik, setelah selesai ditanyakan, baik, Ibu Sri menjawab. Si Anu, si Pula. Sama, tidak. Sebaiknya, tapi mohon maaf saya di sini ya bisa menghafal. Kalau ada kebetulan hafal, mohon maaf itu karena ketemu mulu di mana-mana gitu ya. Jadi mohon maaf Pak. Baik. Selanjutnya daripada keterampilan membuka pelajaran adalah prinsip kebermaknaan. Ada makna. Apa? Coba Bapak Ibu dari belakang kelihatan nggak? Tulisannya. Kelihatan ya. Sayang sekali ini. Upaya menarik perhatian dan memotivasi peserta didik agar sesuai dengan indikator dan materi serta bermanfaat. Jadi pembukaan itu diusahakan meraih simpati perhatian murid sehingga murid konsentrasi kepada pelajaran yang akhirnya bisa memanfaatkan materi pelajaran. Ini agaknya mudah diucapkan tapi muncul ya.
Tapi sulit itu bukannya tidak bisa. Insya Allah bisa. Kadang-kadang saya lihat ada guru ngaji di musola selesai, ustaznya ngaji, sholat, terus duduk, setelah duduk, ayo, sini, depan sini, ini duduk, depan. Padahal baiknya kalau ngaji itu mulai dengan doa, dengan baca doa, diakhiri juga dengan baca doa. Kan ada adab ya, ada adab. Nanti di buku itu kan ada adab membaca Al-Quran, adab guru membaca, mengajar Al-Quran. Kalau berkaitan dan berkesinambungan, usahakan Bapak Ibu, kalau kita mengajar hari ini, kalau bisa jangan lepas dari pelajaran yang lain-lainnya. Usahakan kalau dia mengajar hari ini, mengajar apa? Kaitan dengan pelajaran. Ulangi pelajaran yang lalu. Ingatkan pelajaran yang lalu. Sentuh dengan pelajaran yang lalu. Supaya apa? Itu disebut dalam istilah Bapak Ibu guru, namanya dalam sekolah apersepsi. Tahapan apersepsi. Apa yang akan diajarkan oleh guru pada saat itu, kaitkan dia dengan pelajaran yang lalu yang ada kaitan, ada hubungan. Itu namanya apa saja? Karena itu berkesinambungan. Bapak Ibu, kalau saya mau mengajar mat alif li sukun, ada kaitan dengan pelajaran yang lainnya nggak? Ada kaitan dengan bahasa yang lainnya nggak? Dalam tajwid apa? Mat tamfi'i. Kalau Bapak Ibu mengajar mat alif li sukun, anak sekalian masih ingat pelajaran yang lalu tentang mat tamfi'i? Oh iya. Coba apa itu mat tamfi'i, anakku? Semuanya kan siap. Coba mari. Jadi kalau anak nggak tahu mat tamfi'i itu ini. Nah, sekarang ibu guru akan mempelajari sesuatu yang berkaitan mat tamfi'i. Mat alif li sukun. Mengajar sholat ada kaitannya dengan mata pelajaran lain? Ada kaitannya dengan bahasa lain? Ada. Apa itu? Wudu. Nah sekalian, kemarin kita sudah praktek apa di musola? Wudu. Kalau sudah wudu itu syarat apa? Kalau itu hari ini kita akan belajar tentang itu rangkaian berkesinambungan. Insya Allah ya. Jadi yang ini yang sudah terbiasa tambah dibiasakan, yang belum kenapa begitu? Sebab otak manusia itu Bapak Ibu ada namanya short memory, ada short term memory, ada long term memory. Jadi kalau short term memory itu apa yang diserap oleh otak dalam waktu yang pendek, singkat, ingat. Setelah itu disimpan di long term memory. Gitu, digudangkan. Yang minggu lalu digudangkan. Kalau tidak di-recall, kalau tidak dipanggil, kalau tidak diingatkan, maka yang dulu-dulu tambah tenggelam. Itulah namanya lupa. Apa itu lupa? Itu mah orang nggak tahu. Bagus, tapi itu bagus. Cuma itu sinonim. Yang saya maksud, apa definisi dari lupa? Siapa yang tahu? Sambil mawar. Itu Mas Darwan kene, lupa adalah ketidakmampuan seseorang memanggil ingatannya sesuatu yang telah disimpan dalam otaknya. Ketidakmampuan memanggil informasi yang telah disimpan, itu namanya lupa. Padahal, Bapak Ibu, apa yang didengar, apa yang dihafal, apa yang dibaca, hakikatnya nggak akan hilang. Ada di dalam memori kita
kita yang subhanallah luar biasa itu. Hebatnya itu. Yang repot adalah mengulang kembali mengulangi ingatan itu. Itu yang tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena terlalu lama ditumpuk, dibiarkan, nggak diingat-ingat. Di antara Bapak Ibu barangkali ada yang pernah hafal surah Al-Waqi'ah. Lalu sekarang ada hafal surah As-Saffat. Ini nggak bisa yang sudah hafal Quran semua yang yang kali-kali surah As-Saffat hafal. Begitu diulang 5 ayat di depan. Kenapa? Tidak sering diulang. Maka mengulang itu adalah adalah cara untuk mengingatkan, mengembalikan, memanggil ingatan yang sudah tersimpan. Ingat, tidak ada yang hilang. Tuh, subhanallah tuh. Kalau komputer bisa tuh jadi wah ini mah giganya harddisknya, memorinya ini mah kecil, maka supaya cepat memanggilnya perlu ditambah memorinya. Memang ada, kita tidak bicara orang-orang yang memiliki kelemahan karena sudah begitu dari asalnya, bukan itu. Ada orang yang tidak mampu mengingat, tidak mampu apa, karena Allah sudah kasih dalam tanda kutip kekurangan itu, yang kemampuan itu ada. Tapi secara umum orang itu, kemarin saya lihat ada sebuah buku tulisan bilang ada ibu-ibu masuk apa saya baca ya, yang 70 tahun mulai menghafal Quran dan hafal Al-Quran. 70 tahun dalam jangka 1 tahun. Jadi mau bilang kita mah udah. Dan kebanyakan orang itu, ini ada teori begini, otak manusia kalau tidak digunakan, maka kemungkinan kalau tidak beraktif nih, maka kemungkinan orang akan cepat apa yang namanya pikun. Tapi ada orang-orang yang tua menjadi kenapa? Ininya terus digunakan untuk apa? Untuk zikir, untuk hitung terus. Hitung apa? Berarti kalau khusus itu percaya tidak percaya, iya, kalau Quran tidak ada langsung Quran secara signifikan, barangkali tidak ada, bisa ditemukan, tidak ada kiai ulama yang pikun itu. Kalau dia itu mungkin, kalau apa namanya itu tadi itu, kalau istilahnya stroke boleh ya. Ada seorang yang stroke, habis stroke masih ingat 70, habis stroke. Gimana ceritanya dia? Jangan kerja berarti kewalan gitu. Tapi artinya apa nih? Kiai-kiai itu tanda tuhnya, kiai-kiainya nggak pikun ini ya. Kenapa? Karena terus zikir, ngajar, ya kita lesehan, kaki boleh lumpuh, tapi ini yang nggak lumpuh. Ngajar fikih, dari dulu ngajar apa? Tafsir. Apa namanya tafsir mukatir, ya bukan saja tapi dipakai terus. Standarnya begitu, tapi banyak profesor yang nyariin kacamata. Itu macam lelucon. Nyari handphonenya di handphone mana tadi? Coba saya tahu dalam saku, kok nggak ada handphonenya? Lupa. Baik, apa itu berkaitan dengan berkesinambungan? Kegiatan penyajian materi dan merangkum inti materi hendaknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Untuk itu diperlukan susunan materi yang sistematis sesuai dengan minat peserta didik, sesuai susunan materi hendaknya
jelas kaitannya antara bagian atau kaitannya dengan pengalaman dan pengetahuan kita tadi. Itu tadi saya katakan kaitan dengan pengetahuan pengalaman yang lalu. Komponen keterangan membuka pelajaran. Jadi yang kaitan dengan pelajaran tadi, membuka pelajaran yang sudah dicontohkan Pak Ustaz, ditambahkan ya. Menarik perhatian peserta didik melalui variasi gaya mengajar. Jangan duduk saja, boleh boleh keliling, boleh memanggil murid ke depan, boleh sesaat anak diajak berdiri. Kalau anak-anak ya, kalau bapak ibu ngajar taklim, ayo bu berdiri. Enggak dia. Ya ada orang paling dengan jungkul. Padahal semua kan disuruh berdiri. Penggunaan media bisa info seperti ini, gambar, tempel, bawa sesuatu yang menarik perhatian. Oh, ibu guru bawa apel 10. Padahal apelnya mau apa? Apelnya untuk belajar. Bersyukur kepada Allah. Dan apel, ada jeruk, ada mangga, ada ini. Itu ibu guru mau apa? Ya kok bawa macam-macam buah-buahan. Tahunya mau belajar tentang bersyukur. Kira mau berujak. Saya sih pola interaksi. Bisa interaksi antara guru dengan murid. Bisa juga murid dengan ini dia. Bisa murid dengan guru, bisa guru dengan bisa guru dengan murid, bisa murid dengan pernah lihat? Cari temannya masing-masing, saling nanya dan saling jawab, berdiskusi berdua atau apa istilah kalau dalam bahasa Arab, hewar, dialog, muhadatsah berdua. Nah itu namanya bagian daripada variasi interaksi. Menimbulkan motivasi melalui, jadi di awal kali pertemuan, awal kali pembukaan pelajaran di awal tadi, usahakan berikan motivasi kepada murid melalui apa nih? Kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar. Bukti contohnya? Berikan pertanyaan. Antusias mengajar. Gurunya datang nih dari luar. Ada yang bisa bikin kopi nggak ya? Ada murid tuh guru yang ngantuk masuk kelas, tinggal cari kasur aja. Gurunya kenapa sudah ngantuk, sudah lemes? Gimana? Meskipun ngantuk tampil, matanya melotot nih. Tuh ada tuh, subhanallah ya, orang bisa lo berdiri sambil nulis ngantuk. Kalau ini tulisannya, ini nomor nulis Islam itu di situ, di situ. Kata muridnya itu kadang gerak tangan, kadang enggak. Tahunya bisa. Dan ternyata tidak ditanya, itu caranya mencari kesempatan mengantuk. Daripada ngantuk di depan murid, lebih baik ngantuk menghadap apa? Jadi sambil tadi unsur Islam apa saja, unsur Islam apa saja. Kalau ada, tapi saya kira nggak perlu ya. Nggak perlu. Apa? Bagaimana caranya menghilangkan rasa kantuk? Ini pengalaman manusia ya. Saya juga kadang-kadang ngantuk. Enggak semua orang minum kopi, saya nggak minum kopi. Caranya gimana? Bentuk variasi. Saya kadang kalau ngantuk luar biasa dari pagi sampai sore. Lesu. Kalau kita duduk ngantuk, maka berdiri. Usahakan dialog sama muridnya. Tadi yang nulis itu siapa ya? Sambil ini siapa tadi ya? Siapa ini? Langkah bawa kesadaran ngantuk itu kan sebenarnya di bawah sadar. Panggil kesadaran itu sampai kalau bisa bikin sesuatu yang ya supaya itu ketawa supaya kita. Kalau nggak bisa juga jalan lihat terus kalau nggak bisa coba
Cari paling belakang, nggak ketahuan murid. Saya nggak bilang begitu. Ya, jadi regangkan kalau keluar, regangkan. Iya. Apa? Kenapa itu? Ya, dan menghilangkan rasa antum itu bisa masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ada dengan kopi bisa mungkin, tapi ada orang yang kopi tetap aja. Itu ya. Jadi itu trik menghalau rasa kantuk wudhu kan. Dia. Kalau saya buat tadi itu berdiri dan berdialog. Gimana, dari mana, apa aja pokoknya didialogkan. Bisa. Oke. Lanjutkan. Kenapa? Kalau muridnya yang ngantuk, dia panggil. Kaget dia pasti. Terus tadi Pak Guru nanya apa? Nanya apa ya? Emang kau yang mana? Kata muridnya, jangan samping. Pak Guru nanya apa sih? Gak nanya apa-apa. Ada diminta wudhu ke depan. Silakan Anda, wudhu ke depan. Jangan apa kamar mandi, itu sudah bagian menghilangkan rasa kantuk. Jangan dimarahin. Orang ngantuk stres dimarahin. Dia keluar, bukannya wudhu, cari kasur gitu, cari tempat yang lebih lapang gitu. Masuk musola, coba sholat dulu sana, benar sholat. Sujud terakhir lapang gitu. Menimbulkan motivasi, membuka rasa ingin tahu peserta didik dengan cara banyak hal. Wah, misalnya kalau bisa belajar tajwid, ada hukum bacaan yang mirip tapi berbeda cara membacanya. Apa ya? Sekedar hanya untuk membuat rasa penasaran murid ingin tahu. Wow, bisa dicatat kalau pelajaran apa saya ya? Ada guna yang tidak, ada guna yang bukan nun. Apa dong ya? Bukan hari ini belajar mim. Kalau kemarin belajar nun. Guna selain mim apaan misalnya? Atau misalnya ada ikhfa syafawi, ada ikhfa yang lain. Kasih sesuatu biar anak itu apa ya? Bertanya-tanya apa ya? Atau nanya aja. Siapa tahu dari peristiwa apa di Monas? Apaan ya? Kalau di Monas itu bangunan di atasnya ada emasnya. Tahu Pak? Iya memang itu aja. Jadi membuat pertanyaan sesuatu yang menjadikan anak itu fokus pada apa. Lanjut. Mana juga ide gagasan. Ada nun sukun, tanwin ketemu nun, mim, ya, wawu. Disebut idgham bi gunnah. Tapi ada yang tidak bisa dibaca idgham bi gunnah, ada yang tidak dibaca gunnah. Ada yang tidak diidghamkan dan tidak dibaca gunnah. Apa ya namanya? Ilham wajib. Ilham di sini namanya mutlak ya? Mutlak. Yang pinggiran dikit namanya wajib. Yang tengah dikit mutlak. Nih, itu beda guru, beda istilah ya. Banyak variasi. Baik. Apa nanya tadi? Apa itu izhar mutlak? Kalau ibu bapak bisa kenalnya izhar mutlak, maka bilang, apa itu izhar wajib? Apaan itu ya? Mau benar? Iya. Ternyata ya idea dia juga. Izhar wajib itu ya. Itu contoh memberikan anak berpikir, kesempatan berpikir. Memberi acuan melalui menginformasikan indikator dan batasan tugas. Boleh di awal disampaikan, Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini tentang ini.
Tapi kita tidak semuanya, kita mungkin ambil sebagian. Hari ini kita akan belajar tentang ikhfa hakiki. Betul ikhfa hakiki namanya? Iya. Hurufnya ada 15, tapi ibu guru akan sampaikan hari ini 5 saja. Oh, apa saja yang 5 itu ya? Nah, contoh, batasan-batasannya diberi tahu. Lanjut. Memberi gambaran langkah-langkah yang akan dilakukan. Oh, dilakukan. Memberikan gambaran langkah-langkah yang dilakukan. Contohnya, setelah nanti pelajaran disampaikan, nanti kalian akan diminta menjawab pertanyaan. Nanti ada pertanyaan itu. Supaya apa tuh? Ketika mendengar penjelasan, dia akan sungguh-sungguh perhatikan. Nanti ditanya apa ya? Melihatkan masalah pokok yang akan dibahas dan mengajukan pertanyaan. Jadi, poin pentingnya apa? Membuat kaitan antara materi baru yang disajikan dengan materi yang dikuasai peserta didik atau mempertentangkannya. Tadi ya, yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi kalau lawannya misalnya, apa lawannya Idra? Iya, belum tahu. Jadi hari ini saya tidak tahu. Apa lawannya Idron Bilguna misalnya? Tidak stres. Kalau memang itu dilawankan. Sekarang pertanyaan. Ada keterampilan bertanya. Yang kedua ya, keterampilan bertanya. Dalam bertanya, Bapak Ibu, kita tentu dalam mengajar ada pertanyaan. Mengulang pertanyaan sendiri. Diulang. Hindari kebiasaan-kebiasaan mengulang pertanyaan sendiri. Jadi maksudnya, kalau pertanyaannya sudah disampaikan dan tidak perlu diulang, nggak usah diulang. Supaya apa? Supaya anak-anak setiap akan diberi pertanyaan, dia akan sekali nih pertanyaannya. Sehingga apalagi ada guru yang kalau ditanya, Pak, pertanyaan apa tadi? Kagak ulang. Nggak ada ulangan. Tadi aja. Yang tadi apaan tuh? Misalnya. Tapi kalau dibutuhkan, perlu mengulang jawaban peserta didik. Tuh, hindari kebiasaan itu. Jika dibutuhkan boleh. Misalnya nih, yang jawab di belakang, sebutkan hukum huruf-huruf idgham bi gunnah. Yang depan nggak kedengeran. Baik, ulang apa? Masih belum jelas. Kalau begitu, huruf-huruf idgham bi gunnah adalah ya, mim, nun, waw. Kalau dibutuhkan, boleh diulang. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak usah. Hindari menjawab pertanyaan sendiri. Dia nanya, dia jawab. Kata murid-murid, nggak usah jawab. Kenapa? Nanti jawab sendiri. Yang nanya dia jawab. Apa itu kalau diguna? Itu kalau diguna ada yang murid juga mau jawab, udah jawab sendiri. Kalau kita ya udah biarin aja, jawab sendiri. Hindari menjawab pertanyaannya sendiri. Pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Maka untuk itu supaya jawab serentak, apa langkahnya? Sebelum itu? Apa yang dilakukan guru supaya jawabannya tidak serentak? Memberi informasi. Baik. Sekarang Bapak Ibu bertanya, perhatikan jawaban akan dijawab oleh individu. Udah jelas. Itu kalau di sini kan udah pada mahir semua. Jadi kalau ditanya, jawabnya rame, selesai semua satu waktu. Itu. Jadi dianjurkan tidak menjawab serentak. Boleh nggak jawab serentak? Boleh pada saat ini. Jadi nanti ada tipe jawaban individu, ada tipe jawaban serentak. Hindari pertanyaan ganda.
bertanya dengan 2 kali pertanyaan. Bingung sebenarnya menanyakan yang pertama dan yang kedua. Apa itu hukum bacaan idgham bi gunnah? Ya. Dan apa itu hukum bacaan idgham bila gunnah? Supaya fokus, pertanyaan hendaknya satu-satu. Menunjuk peserta didik terlebih dahulu sebelum pertanyaan diajukan. Hindari. Kemarin sudah pernah ya, sampaikannya. Misalnya contoh nih. Baik, pertanyaan kedua, nanti jawab bagus. Pertanyaannya adalah, apa kata anak yang lain? Zaman. Emang nggak dapat pertanyaan. Harusnya pertanyaan itu dikeluarkan semuanya supaya saya suruh jawab. Baru setelah itu, ya, boleh juga diurut dari depan. Nanti kalau kata anak mesti menunjuknya dari depan. Begitu sampai tengah, habis waktunya. Besok lagi dari depan lagi, habis lagi depan. Berarti yang paling aman. Besoknya diulang dari berapa? Besoknya dari tengah. Diacak. Pokoknya variasi lah. Supaya pertanyaannya pasti nggak bisa ditebak dari mana nih. Ada guru-guru yang ini pertanyaan yang dijawab oleh sekarang tanggal berapa? Oh, ibu tanggal berapa sekarang? 15. Baik, absen nomor 15. Faiza. Waduh. Anak-anak besok lihatin tanggal berapa? Absen saya tanggal nomor berapa? Baik, hindari pertanyaan seperti ini. Apa yang perlu diperhatikan kalau kita ingin bertanya? Kalau kita ingin bertanya, kalau memberikan pertanyaan, ya. Pertama, mesti jelas dan singkat. Sebab kalau tidak jelas, murid kesulitan untuk memahami pertanyaannya apa. Pertanyaannya apa? Bisa tidak jelas itu karena apanya? Suaranya atau strukturnya? Yang mana daripada hukum bacaan idgham bila gunnah, idgham yang mana daripada gunnah? Apa hukum bacaan idgham daripada gunnah? Keder. Singkat. Untuk cuma mau nanya gunnah doang, kemana-mana muternya. Di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu banyak huruf-huruf hijaiyah. Ini mau nanya guna. Di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu, iya, ada huruf hijaiyah 28. Ini kata ibu anak, ini soalnya maksudnya kemana? Padahal nanyanya guna itu hurufnya apa? Dari tadi nanya ini. Yang hukum, yang hurufnya satu di dalam tajwid itu apa? Wah, ada lagi ya? Satu aja ya? Ikhlas aja ya? Ikhlas Syafawi? Pak. Cuma bedanya kalau ini mim sukun, kalau itu nun mati atau nun sukun? Pemberian acuan. Jadi, contoh misalnya, pada pelajaran yang kita bahas hari ini, lihat, huruf-huruf ikhfa siapa? Huruf-huruf ikhfa kita ada berapa? Ikhfa kita ada berapa? Yang ditanya jumlah huruf kan jumlahnya berapa? Ikhfa ini 15. Yang dipelajari 5. Maka beri acuan. Yang kita pelajari hari ini huruf ikhfa hakiki ada berapa? Coba jawab lagi. Supaya nanti ada anak yang sudah tahu sebelumnya jual nyebutin A, B, C, D sampai 10. Anak yang lain, oh banyak amat. Yang tadi baru 5. Nah, kasih
acuan. Atau acuan yang lain, berdasarkan buku yang tadi sudah dibaca, yang sudah dibaca, silakan. Apa arti ini? Jadi patokannya kepada buku. Berarti kasih acuan. Permusatan. Kalau pelajarannya banyak, pertanyaannya baiknya adalah merujuk fokus pada hal-hal yang ingin ditekankan. Pindah gilir. Pertanyaan jangan hanya diajukan kepada seorang. Kalau pertanyaan dijawab seorang keliru, apa yang keliru? Pindah. Baik, coba bagaimana pendapatmu? Begitu deh. Bagaimana? Kalau dia jawab, boleh guru tidak langsung menghakimi jawaban. Boleh ya, terutama waktu salah. Salah jawabannya. Begitu. Keluar bahasa Indonesia. Tahu jawabannya. Kan lagi ya. Kasih pertanyaan kepada yang lain. Bagaimana pendapatnya? Karim, jawaban si Ali betul? Oh, salah. Baik, kalau begitu apa jawabannya? Ada anak-anak yang ngerti kalau begitu tuh, nanti jawabannya benar, benar. Males jawab. Gitu. Jadi menghakimi boleh dalam bentuk yang lain. Bagaimana jawabannya betul? Betul. Baik, bagus jawabannya. Kalau salah, baik kalau begitu, yang benar bagaimana? Ali, Karim, Farid atau siapa? Baik, itu namanya apa? Indah. Terus penyebaran jangan hanya di kelompok tertentu. Iya, kalau bisa dilihat dari satu terus ke satu yang lain. Tapi jangan kelompok ini saja. Harus merata. Pemberian giliran menjawab, jangan kasih satu, jangan kasih bersama. Kalau dia bilang baik, sekarang kelompok ini kelompoknya, tapi pertanyaan satu-satu dilarang yang lain menjawab. Kadang-kadang biasa jawabannya rame-rame. Itu boleh kalau sudah pertanyaan satu persatu sudah disampaikan, sekarang jawab secara bersama. Atau dibalik, jawaban bersama-sama selanjutnya satu-satu. Itu teknik. Silakan. Pertanyaan hendaknya merata. Ya, saya kira tadi sudah. Maksudnya merata. Pertanyaannya jangan fokuskan mentang-mentang ke sini. Ini artinya ke sini. Misalnya di sini. Ini aja ya. Ya, pertanyaan itu untuk kalau apalagi yang di belakang misalnya di sini aja di sini jawabin. Ada pertanyaan sama ibu, apa yang aku bacaan Matobi ini? Ya di sana itu lagi ngobrol itu bisik-bisik. Padahal bertanya kepada seluruh, jawab boleh sendiri. Bapak ada waktu berpikir, kasih kesempatan Bapak Ibu. Bapak, pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar komponen-komponen yang memberikan kesuksesan terhadap pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu, yang mesti memperhatikan adalah kesuksesan belajar itu adalah apa yang disebut dengan faktor T. Apakah faktor T itu? Silakan jawab Pak Budi, apa itu T? Itu namanya nggak memberi kesempatan. Kasih kesempatan berpikir. Apa T itu Pak Budi? Tujuan instruksional. Tujuan instruksional. Kasih kesempatan waktu berpikir. Tunjuk pada nunjuk, boleh nunjuk pada yang ngantuk. Supaya dia bangun. Yang terakhir, pemberian
tuntutan, Bapak Ibu. Kalau ternyata anak itu, kita tahu ya, si A, si B, si C itu mungkin agak lambat menjawabnya, agak sulit meredaksikannya, mengungkapkannya, guru boleh membantu. Hukum baca, apa hukum bacaan mad arid li sukun? Anak tuan mau mulai dia susah. Baik, ayo. Mad arid li sukun adalah mad arid li sukun adalah pendidikan dia. Oke. Apabila ada Mas ketemu wakor. bunyi-bunyi kok dituntut sampai akhir. Setelah dituntut sampai akhir, coba sekarang ulangi sekali lagi. Tuh. Nah, bisa nggak sih? Nah, dibalik dia. Itulah pemberian tuntunan. Bagi yang mulia kan? Hari ini ada komponen-komponen yang menjadi keterampilan dasar bagi guru mengajar. Seharusnya guru memiliki keterampilan dasar ini agar mengajarnya sukses. Yang pertama, adalah membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan dasar dan lanjut. Yang ketiga, menjelaskan. Yang keempat, mengelola kelas. Yang kelima, memberi penguatan. Yang keenam, memberikan variasi. Yang ketujuh, memimpin diskusi. Yang kedelapan, tampil mengajar individunya. Ini semuanya yang kedelapan ini, ibu bapak namanya apa tadi? Luar biasa, masih ingat semua. Ini tadi baru membuka dan bertanya. Insya Allah ini pertanyaan selanjutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan. Mohon maaf atas pertemuan hari ini.